وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bahkan muncul kata-kata, ini ya ada kata-katanya, semoga tidak selamat. Loh, itu seperti itu. Jadi waktu mau berangkat itu ada yang mengatakan ada pesan dari ibu supaya tidak selamat. Loh, kata-kata seperti itulah haula wala quwata illa billah. Jadi perjalanan dari Lamongan ke Surabaya itu sampai ada kata-kata seperti itu, semoga perjalanannya tidak selamat. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita masih ditetapkan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam hidayah Islam, hidayah iman. Tetap semangat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap berakal sehat, berakal selamat, dan berakal waras untuk selalu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Sebelum jauh saya membuat sebuah kita membuka akal waras, akal sehat, saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair kepada saudara saya Mas Hanggoro dan Mbak Dila dari Lamongan dan Surabaya. Mas Hanggoro dari Lamongan dan Mbak Dila dari Surabaya, insyaallah semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan ini ada permintaan memang dari saudara-saudara saya yang sudah memberikan informasi dan untuk dibahas ulang dalam rangka niatnya untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Tadi saya sudah mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada manten, sepasang manten atau sepasang pemuda yang sudah melangsungkan pernikahan, yaitu Mas Hanggoro dan Mbak Dila. Tentunya tidak setiap pernikahan saya ungkap di sini, kecuali hal-hal yang perlu kita ungkap, semoga menjadi salah satu wasilah untuk membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda semua, baik penyimak, pengintip, penikmat ribat aklis salim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Apa yang harus kita ceritakan, apa yang harus kita ungkap melalui ceritanya Mas Hanggoro. Jadi Mas Hanggoro ini atas izin keluarga ya. Saya tidak akan bercerita kecuali atas izin keluarga, karena justru keluarga yang memberikan izin, memberikan cerita, telepon saya dan menceritakan agar untuk diceritakan di ribat aklis salim untuk membuka akal sehat, akal waras. Jadi Mas Hanggoro ini adalah keponakan Bapak Sultan. Pak Sultan itu mantan wakil imam daerah Sugio. Beliau ini alhamdulillah saudara-saudaranya itu, saudara Pak Sultan itu sudah hijrah semua. Mayoritas. Tinggal satu yang belum hijrah. Yaitu tak lain adalah keluarga dari Mas Hanggoro ini. Tapi Mas Hanggoro ini sudah hijrah. Sudah hijrah lah. Beliau sudah hijrah, beliau sudah ikut pamannya
ikut pakde-pakdenya karena sebagian sudah banyak yang hijrah. Keluarga besarnya sudah banyak, tinggal keluarganya sendiri, ibunya atau kakak-kakaknya. Pada waktu kemarin melangsungkan pernikahan. Allahu a'lam, saya kurang tepat tahunnya, tapi saya mengira si perempuan ini juga cukam. Iya, jelasnya cukam. Tapi mestinya bunglon ya, kayaknya bunglon itu. Terjadilah ya ta'aruf dan sebagainya. Akhirnya kurang lebih hari apa itu, dalam 2-3 hari mungkin ya, 2 atau 1 hari 2-3 hari yang lalu itu terjadi pernikahan. Ya. Apa yang harus dia alami oleh Mas Hanggoro? Ternyata dalam pernikahan ini keluarga dari beliau, dari Mas Hanggoro ini tidak mau apa istilahnya ngiring, gak gelem ngiring, basa Jawa ngiring manten, tidak mau ikut manten sebagai adiknya atau anaknya untuk melakukan pernikahan ini, tidak mau ternyata. Lalu yang di Surabaya, yang perempuan ini, Mbak Dila ini juga sama. Sampai pada akhirnya sana juga tidak mau, karena sana juga cukamnya kental, juga tidak mau merestui, artinya tidaklah sampai tidak mau menjadi wali. Kenapa? Karena dianggap Mas Hanggoro sudah keluar dari jamaah cukam. Sampailah kalau nggak ada wali atau nggak ada yang mewalikan atau nggak mau diwaleni, biasanya laporlah ke pengadilan agama. Biasanya seperti itu toh yang terjadi. Kita harus prosedural, sehingga ketika tidak ada sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dan sebagainya, akhirnya walinya wali hakim. Sekiranya tidak ada wali, maka walinya wali hakim. Itu atas pertimbangan pengadilan, dan di sana sudah ada ulama, ada para orang-orang yang hebat di dalam masalah ilmu agama, apalagi pengadilan agama. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sehingga ceritanya Mas Hanggoro berangkat dari sana, dari keluarganya sendiri tidak ada yang ikut, kecuali paman-paman sepupunya seperti Pak Sultan dan keluarganya. Insya Allah yakin, dan kawan-kawan hijrah di sana ikut. Lalu yang di sana, sehingga ceritanya Mbak Dila juga mengalami apa istilahnya tidak disetujui oleh orang tua dan sampai tidak mau mewalikan. Apa yang harus kita ambil dari sebuah pelajaran kejadian pernikahan Mas Hanggoro dan Mbak Dila ini, saudaraku, agar Anda semua tak lain ini karena sebuah akibat dari ajaran takfiri yang akhirnya berdampak pada pernikahan dua sejoli ini. Yang satu, keluarga Mas Hanggoro tidak menyetujui karena sudah tahu Mas Hanggoro sudah hijrah, permintaannya supaya taubat dulu, sehingga dianggap kafir, dianggap murtad, walaupun tidak diucapkan secara terang-terangan, tapi dalam benak keyakinannya, walaupun tidak seperti itu, kenyataannya seperti itu, dan kita pernah meyakini. Saya tidak tahu hatinya, tapi keyakinan itu ada, karena kita juga pernah meyakini, pernah jadi mereka. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kejadian ini sungguh cukuplah menjadi sebuah pelajaran pembuktian bahwa itu adalah hasil ajaran doktrin, hasil ajaran takfiri. Jangankan saudaraku, jangankan yang mau pernikah, yang mau menikah, sedangkan yang sudah menikah bahkan punya anak, itu pun kalau sampai membabi buta, keyakinannya sampai membabi buta dan harus apa istilahnya brutal, maka diceraikan. Maka sekali lagi, hal ini insya Allah bukan hanya 1-2, banyak, bukan hanya 1-2, cuman yang memang beliau ini yang minta diekspos agar diketahui, menjadi wasilah akal sehat, akal waras. Kenapa sih para orang tua yang belum membuka kesadaran terhadap putranya yang sudah hijrah, kenapa sih harus menghalangi seperti itu? Mereka itu adalah anak-anak Anda. Mereka menikah dengan wanita-wanita atau laki-laki pilihannya.
Yang ukuran solihnya ada ditentukan oleh Islam, bukan ditentukan oleh jamaah Anda. Jangan anggap bahwa semua yang ada di orang luar itu tidak solih. Hanya karena berbeda golongan, karena anggap semua nggak solih. Apalagi dua-duanya ini adalah anak-anak jamaah Jokam semuanya. Cuman saya yakin dua-duanya sudah hijrah. Sehingga melangsungkan pernikahannya ya podo-podo bunglonnya, atau yang satu sudah hijrah, yang satu bunglon. Maka ketakutan orang tua terhadap anaknya agar tidak murtad. Kalau sudah seperti ini kan la haula wala quwata illa billah. Maka saudaraku semua, begitulah dampak atau efek ajaran takfiri yang selama ini menjadi sebuah keyakinan orang Jokam. Sampai pernikahan tidak disetujui, ora ditutne, ora di ora di iring bahasanya. Bahkan muncul kata-kata, ini ya ada kata-katanya, semoga tidak selamat. Loh, itu seperti itu. Jadi waktu mau berangkat itu ada yang mengatakan ada pesan dari ibu supaya tidak selamat. Loh, kata-kata seperti itulah haula wala quwata illa billah. Jadi perjalanan dari Lamongan ke Surabaya itu sampai ada kata-kata seperti itu. Semoga perjalanannya tidak selamat. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Inilah ajaran yang terus diyakini pada Jokam, dan bukan hanya satu dua. Maka saudaraku, tenang. Bagi para bunglon, tenang. Santai. Akidah diutamakan, diselamatkan, tanpa kita harus membalas kejelekan kepada orang yang telah berbuat jelek pada kita. Tidak boleh. Mas Hanggoro juga tidak boleh, Mbak Dila juga tidak boleh kemudian diperlakukan seperti itu, lalu kemudian dengan membalas kepada keluarga. Tidak boleh, tidak boleh. Itu bukan sikap mantan, bukan. Tidak boleh. Walaupun kita mungkin panjenengan yang mau menikah, bagaimana upaya mereka untuk menggagalkan, namun kita tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Dan bagi rumah tangga yang masih satu, yang baru sadar bapaknya atau ibunya, tetap menjalin komunikasi dengan baik. Doakan pada waktu-waktu tertentu ketika Anda sudah melihat bahwa ada kesempatan untuk dakwai. Jangan frontal, jangan. Tetap sabar, tetap dakwah, tetap semangat. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Semoga pernikahan Mas Hanggoro dan Mbak Dila semoga melanggeng, semoga tetap semangat dalam hijrah, semoga mendapat keturunan yang solih-solihah minat dunya ilal akhirah hatta jannatul firdausi nuzula, sebagai tempat panjenengan semangat untuk beribadah sehingga Anda semangat untuk melaksanakan amal solih dan pada akhirnya mendapatkan surga. Ya, doakan semoga kawan-kawan yang masih jomblo juga, yang mantan juga mendapatkan jodoh yang solihah, yang perempuan mendapatkan jodoh yang solih, dan mendapatkan keturunan yang solihah, serta panjenengan semua bisa bersemangat untuk mencari ilmu, dakwah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك